Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tri Lestari Butar-Putar, peserta Latsar CPNS tahun 2023. Saya angkatan 26 kelompok 1 dari UPT Puskesmas Simpang Dolo, Kabupaten Batubara. Saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Saat ini saya berada dalam tahap distance learning. Distance learning merupakan perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran yang penyelenggaranya dilakukan pada waktu yang terjadwal. Pembelajaran daring ini dilakukan dengan komunikasi langsung. Media pembelajaran yang digunakan meliputi Zoom meeting, video call, virtual meeting, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan peserta latsar dan pemateri memiliki interaksi dalam waktu bersamaan. Berikut dokumentasi sewaktu pembelajaran sinkronus. Selanjutnya adalah pembelajaran asinkronus. Pembelajaran ini dilakukan secara daring, tetapi pemateri dan peserta pelatihan tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Dalam hal ini, peserta latsar melakukan belajar secara mandiri dengan tugas dan materi yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Berikut merupakan proses pembelajaran secara asinkronus. Proses pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Adapun kelebihan pembelajaran secara sinkronus, yang pertama, peserta latsar dapat mengajukan pertanyaan secara real time. Yang kedua, tutor dapat mengukur pemahaman dan keaktifan peserta latsar secara real time. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien untuk penyampaian materi. Yang keempat, memungkinkan terjadinya interaksi waktu nyata. Adapun kekurangan pembelajaran secara sinkronus, yang pertama, peserta latsar mungkin tidak dapat berpartisipasi pada waktu yang ditentukan karena masalah teknis atau penjadwalan. Yang kedua, persyaratan aksesibilitas mungkin lebih sulit dipenuhi. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang kuat. Yang keempat, membutuhkan beberapa fasilitas tambahan seperti situasi tertentu, seperti mikrofon untuk presentasi. Berikut merupakan kelebihan pembelajaran secara asinkronus. Yang pertama, peserta latsar dapat mengakses informasi pembelajaran dari berbagai sumber dengan mudah. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara individual sehingga peserta latsar bisa belajar sesuai karakteristik diri sendiri. Yang ketiga, mendorong peserta latsar untuk belajar mandiri dan fleksibel. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih nyaman dan santai. Adapun kekurangan pembelajaran secara asinkronus, yang pertama, akses untuk bertanya dibatasi sehingga jika ada yang kurang dipahami harus ditunda terlebih dahulu. Yang kedua, pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta latsar. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk mengakses materi. Yang keempat, pembelajaran terasa membosankan karena tidak adanya interaksi antara peserta dengan tutor. Berikut materi agenda 1 yang sudah kami pelajari. Adapun yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga ialah kesiapsiagaan bela negara. Berikut merupakan ringkasan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia yaitu bendera Indonesia merupakan bendera merah putih, lambang negara Indonesia merupakan Garuda Pancasila, bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.L. Supratman. Nilai dasar bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta dan kesadaran akan kewajiban membela negara. Nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Demikian Learning Journal mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya lakukan selama pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Sekian dan terima kasih.